teman-teman, jadi hari ini aku udah sampai di destinasi pertama, yaitu adalah Museum Kebangkitan Nasional atau STOVIA, School of Leading von Inlandse Arts, Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Nah, pendirian STOVIA ini sebenarnya jadi salah satu bukti Belanda mulai menjalankan politik etis di bidang pendidikan. Ngomongin tentang politik etis, kalian tahu nggak sih politik etis itu apa? Jadi, politik etis ini adalah kebijakan balas budi Belanda awal tahun 1900-an untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Isi utamanya adalah 3, yaitu pendidikan, irigasi, dan juga migrasi. Tujuan didirikannya STOVIA yaitu lulusan STOVIA diharapkan bisa bantu pemerintah Belanda buat ngatasin wabah penyakit yang waktu itu nyerang daerah Jawa dan bikin mereka kewalahan. Sistem pembelajaran STOVIA yaitu mengadopsi gaya belajar Eropa. Karena STOVIA dibuat oleh Belanda, maka sistemnya ikut gaya Barat. Kurikulumnya memakai metode kedokteran Eropa dengan mempelajari anatomi modern, studi laboratorium, observasi pasien, dan sistem ujian yang ketat. Bahkan, hampir semua buku kedokteran berasal dari Universitas Belanda dan Jerman. Di sini banyak banget bekas alat-alat medikal yang dulu dipakai murid-murid STOVIA untuk belajar. Mereka belajar anatomi, penyakit, cara mengobati pembedaan dasar, dan praktik langsung. Materinya serius dan sistemnya ketat, karena memang disiapkan buat jadi tenaga medis sungguhan. Murid-murid STOVIA nginep gak sih? Yap, STOVIA itu sistemnya asrama. Para murid diwajibkan tinggal di gedung sekolah dan gak boleh tinggal di luar. Asrama ini juga bikin murid-murid sering diskusi, tukar pikiran, dan dari situlah muncul ide-ide tentang nasionalisme. Karena didirikannya STOVIA, muncul pergerakan nasional. Dampaknya, muncul banyak dokter pribumi terdidik seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Para lulusan ini jadi pemimpin pergerakan nasional, bahkan ikut melawan penjajahan. Selanjutnya, dampak untuk Belanda. Wabah lebih terkendali dan tenaga medis murah bisa didapat dari pribumi, jadi lebih hemat untuk Belanda. Yang terakhir adalah dampak bagi Indonesia. Lulusan STOVIA banyak kemudian membangun organisasi pergerakan, misalnya Budi Utomo. Dan hal ini jadi salah satu faktor munculnya kesadaran nasional. Destinasi kedua adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ternyata, penyusunan perumusan naskah proklamasi bukan dibuat di rumah Soekarno maupun di rumah Hatta. Rumah ini adalah rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung. Walau Jepang sedang kalah perang dan tidak boleh ikut campur urusan politik Indonesia, Maeda tetap diam-diam membantu dengan media ke rumahnya sebagai tempat aman untuk menyusun naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Dan kenapa harus rumah Laksamana Maeda? Alasannya, saat itu tentara Jepang masih berkuasa di Indonesia dan segala aktivitas politik dilarang. Jika Soekarno dan Hatta dan para tokoh bertemu di tempat umum atau rumah biasa, mereka bisa ditangkap. Ini adalah ruangan paling penting. Disinilah Soekarno mulai menulis draft pertama naskah proklamasi dengan tulisan tangan. Hatta dan Ahmad Subarjo memberi masukan kalimat demi kalimat, hingga lahirlah teks sederhana namun penuh makna. Setelah naskah selesai disusun, draft tulisan tangan Soekarno dibawa ke ruangan ini. Sayuti Melik mengetik ulang naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang replika aslinya bisa kita lihat di sini. Ruangan inilah terjadi beberapa perubahan kecil, seperti mengganti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Hasil ketikan inilah yang akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Proses perumusan naskah proklamasi melibatkan beberapa tokoh penting. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang berperan sebagai penyusun utama draft pertama naskah proklamasi. Yang kedua, Muhammad Hatta. Hatta memberikan saran dan koreksi terhadap redaksi kalimat dalam naskah proklamasi. Dan yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo membantu merumuskan isi serta memberikan masukan terhadap bagian pengantar dan pernyataan kemerdekaan. Sekarang aku sampai di Museum Sumpah Pemuda.
Gedung ini digunakan sebagai asrama tempat tinggal siswa-siswa Stovia yang disebut sebagai komensal, artinya pelajar yang tinggal bersama. Karena banyak pelajar yang tinggal di sini, gedung ini kemudian menjadi pusat pergerakan pemuda, tempat mereka berdiskusi dan berorganisasi. Ke bagian dalam ada ruang pertemuan yang menggambarkan suasana Kongres Pemuda II tahun 1928. Di ruangan ini kita bisa lihat meja dan kursi yang disusun seperti tempat para pemuda mengadakan rapat waktu itu. Di salah satu sudut museum ada pajangan biola milik W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Konon, lagu itu pertama kali dimainkan di depan para peserta Kongres Pemuda II pakai biola. Menuju ke ruang selanjutnya, ada di Rumah Sumpah Pemuda. Di sini, kita bisa lihat miniatur yang menggambarkan momen saat para pemuda membacakan 3 ikrar penting. 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Walau cuma miniatur, suasananya tetap terasa hikmat. Pada Kongres Pemuda II, Supratman membawa biolanya dan meminta izin memperdengarkan lagu ciptaannya. Karena kondisi saat itu rawan diawasi Belanda, ia tidak menyanyikan lagunya, tetapi memainkan versi instrumental menggunakan biola. Para pemuda peserta kongres langsung tersentuh. Lagu itu dianggap mewakili semangat perjuangan dan cita-cita Indonesia menjadi satu. Pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia Raya langsung diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Setelah itu dilakukan penyempurnaan aransemen musiknya oleh komposer besar J. Al van Dijk agar bisa dimainkan secara resmi dalam upacara kenegaraan. Makna lagu ini melambangkan persatuan seluruh rakyat Indonesia, perjuangan melawan penjajahan, harapan supaya bangsa ini merdeka, maju, dan sejahtera. Karya W.R. Supratman ini bukan hanya sekedar lagu, tetapi seruan untuk bangkit sebagai bangsa Indonesia yang satu.